kemudian ada contohnya. Lalu ada di situ perubahan-perubahannya. Sekarang kita masuk ke halaman salasata asyar wa mi'ah. Ya. Salasata asyar wa mi'ah. Wajadtum? Jadi buku untuk PR sama buku buat nulis sendiri-sendiri. Ya, jadi enggak dipotong-potong nanti. Enggak dipotong-potong. Nah, jadi antum jangan bosan-bosan ya kalau suruh Pak Armaning. Maksudnya apa? Jadi ada hadafnya di situ, ada tujuannya. Di antaranya adalah melatih menulis. Ya, kalau di sini saya yang nulis di papan tulis. Kalau ada PR antum yang nulis. Nah ini tulisannya bagus-bagus, masya Allah. Luar biasa. Ini semakin tambah hari, tambah usia, tambah lembut. Ya, tambah lembut tulisannya. Bukan tambah lembut, tambah kecil. Nah, ini bagus-bagus ini. Kebaca. Ya. Masya Allah. Khomisan. PR-nya yang berapa ini? Halaman 113. Robi'an saja ya? Apa sama khomis? Robi' sama khomis. Ya, taib. Kita masuk ke PR-nya yang sudah dikerjakan di rumah. Sudah isya ini, baru mulai, Pak. Taib. Na'ati mubasyaratan ila an-namudaj. An-namudaj, contoh ya. An-namudaj itu artinya contoh. Ajib kama fin namudaj. Jadi setiap kita hendak menjawab ada contohnya. Maka di sini butuh pemahaman. Maka yang kita minta kepada Allah bukan sekedar tambahan ilmu, tapi kita juga paham. Paham. An-namudaj contohnya kana mahmudun jalisan. Kemarin sudah kita jelaskan kalau dia memakai ism kana, maka ismnya dia mansub. Mansub itu fathatain ya. Kurang lebih ya fathah, tapi di sini harus tanwin. Khobar kana mansub ya. Kana mahmudun jalisan. Lalu kemudian ada kata waqifan, maka yang kedudukannya sama diganti dengan kata yang ada di dalam kurung. Kana mahmudun menjadi waqifan. Paham ya? Ya. Baik. Mas Andi, ibda. Nah, kana mahmudun musafiran. Ats-tsani ba'dahu Mas Jamal. Nah, ats-tsalits Mas Handi. Kana mahmudun najiman. Baik. Ba'dahu Mas Ralim.
Ar-rabi', ya. Yang keempat. Iqra. Al-khamis. Pak Mail. As-sadis. Mas Ali. Kana Mahmudun la'iban. Mas Hendra. Min indik. Nah, coba sendiri. Selain ada kata di sini. Kana Mahmudun naiman, artinya Mahmud tidur, ya. Mahmud tidur, pernah tidur, ya. Ini naiman sudah ada, nomor 3. Oh iya, ya. Yuk, Mas Hendra. Kana apa? Makan. Makan apa makan? Minum. Hah? Ya. Syariban. Taib. Mas Aldi. Yang lain. Darisan. Mawjud huna? Ghair mawjud. Mas Yuli. Hadiron, mumtaz. Mas Cahyo. Monggo Mas Cahyo. Tafadhal. Masuk belum? Kana khorijan. Taib. Ada tambahan penjelasan sedikit. Yang antum perhatikan apa? Dari beberapa isem kana, ini isem ya, ini isem. Isem, ini khobar. Isem kana, khobar kana. Coba antum perhatikan dari isem. Isem dari halaman 112. Contohnya di situ Mahmudun, 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 Mahmudun sampai terakhir Mahmudun. Ats-tsalits, ya. Latihan yang ketiga juga sama. Mahmudun, Mahmudun, Mahmudun. Sampai latihan keempat Mahmudun, Mahmudun, Mahmudun. Lalu kemudian latihan yang kelima Ibrahim, Abdullah, Ismail, Ahmad, Salim. Apa kesimpulannya? Yang antum tangkap? Ada enggak? Ada enggak? Mahmudun, Mahmudun, Ibrahim, Abdullah, Ismail, Ahmad, Salim. Apa yang ditangkap? Nah, yang sama di situ apa?
Yang sama dari ism kana di situ apa? Yang sama. Semuanya laki-laki. Ya kan? Mahmud, Ibrahim, Salim, Abdullah. Ya. Kana Mahmudun syariban. Kalau perempuan bagaimana? Kalau misalkan ism kananya di sini Aisyah. Nanti ini kan laki-laki semua, ini kalau perempuan gimana gitu. Kalau perempuan maka dia harus mengikuti. Maka ininya juga harus perempuan. Iya, kanat Aisyatu, ini juga harus mengikuti perempuan. Ya. Seperti halnya ketika dia masih mubtada sama khobar. Aisyatu kalau enggak ada kana maka Aisyatu syaribatun, ya kan? Kalau enggak ada kanat, Aisyatu syaribatun, Aisyatu musafiratun, maka khobar harus perempuan juga, ya, muannats, taknif, perempuan. Jadi gendernya itu perempuan. Aisyah syaribatun, Aisyah musyafiratun, Aisyah tabibatun, bukan tabibun. Aisyah akilatun, Aisyah naimatun, Aisyah zahibatun, Aisyah kharijatun. Nah, karena ini ketika masuk kanat seperti kemarin, maka ini khobar. Yang tadinya khobar mubtada berubah menjadi khobar kanat, maka dia menjadi tanwin dan nasab fathatain. Kanat Aisyatu syaribatan. Ya, sebelum ada pertanyaan, maksudnya, kok ini laki-laki semua? Kalau kita jeli, ya, kita jeli. Ini kalau perempuan bagaimana? Maka tinggal disesuaikan. Musafiran menjadi musafiratun, aidan aidatun, naiman naimatun, qadiman qadimatun. Kalau tanwin berarti musafiran musafiratan, aidan aidatan, naiman naimatan, qadiman qadimatan, zahiban zahibatan, la'iban la'ibatan. Maka disesuaikan. Kananya juga ditambah dengan ta. Maka ini disebut dengan ta'ut ta'nits. Kalau nanti belajar nahwu ada istilah ta'nis. Ini ya. Ini namanya at-ta'nitsu. At-ta'nis. Ta'nis. Jadi di antara alamat atau tanda dia menunjukkan itu untuk perempuan, maka ada ta'ut ta'nis. Fi'il kata kerja di dalam fi'il madhi, kata kerja lampau menunjukkan dia perempuan, dipakai untuk perempuan, ada ta'nis. Misalkan syariba menjadi syaribat. Ya kan? Masih ingat wazannya? Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Maka hiya, fa'alat. Ini juga sama. Kana, kanu. Kanat, kanata. Terus kanat, kanata, kanna, ya. Paham dari sini? Ini kana. Ya. Namanya ta'ut ta'nits. Nah, dari sini bisa dipahami? Ya, nanti kalau ada perempuan, maka sering kita dapati misalkan di Al-Qur'an.
Misalkan kanu yusirru ala anfusihim. Kanu, nah itu kan. Kana. Kalimat ini sering kita dapati dalam Quran. Paham? Paham para alim? Sebelum dilanjut, paham? Ya, jadi setiap lembar yang kita lewati harus sudah paham. Pak Mail, ada pertanyaan? Tidak? Paham? Paham ora paham, yang penting paham. Apa kesimpulannya berarti? Paham ora paham, yang penting paham. Berarti ora paham. Yang jelas ya, setiap kita belajar itu logikanya, kalau dalam ilmu apa itu ya, ilmu biologi atau apa, setiap kita menangkap sebuah informasi, ilmu itu adalah bagian dari informasi yang masuk ke dalam otak kita, maka di situ kita sedang seolah-olah mencetak sebuah lembaran, ngeprint, gitu. Meskipun belum paham, ya, tapi pernah terrekam dalam memori kita, dalam otak kita. Penjelasan ini meskipun nggak paham, tapi itu pernah ada dalam lembaran memori kita. Nah, suatu ketika, andai misalkan 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang akan datang, kita belajar lagi. Kok ada yang menjelaskan lebih simpel dari saya dan lebih enak dipahami? Bisa jadi seperti itu. Mungkin karena gurunya, atau mungkin karena antum udah sering belajar, jadi lebih gampang untuk menangkap gitu ya. Bisa jadi karena gurunya, bisa jadi karena muridnya. Nah, kalau sudah ada memori di situ, satu lembar memori saja, nanti ketika dijelaskan lagi, itu cepat sekali. Seolah-olah kitab ini kita kemudian dibuka lagi. Nah, ketika membuka lembaran yang lama ini sudah ada tulisannya, maka cepat. Tidak perlu mengeluarkan tinta lagi untuk menulis rekaman itu. Maka ketika antum nanti belajar lagi, ada yang menjelaskan mungkin lebih simpel, atau antum sendiri sudah mulai banyak ini pelajaran-pelajaran yang diserap, akhirnya dijelaskan lagi, paham, maka antum tinggal mengeluarkan satu kata. Oh, biyen nggih. Biyen nggih aku biyen belajar ya, paham. Nah, gitu. Oh, gitu. Yang jelas duduk antum di sini itu bukan tidak ada manfaatnya. Ya, pokoknya akan menghasilkan, suatu saat akan menghasilkan. Meskipun sekarang paham tapi dok paham lah ya. Suatu saat akan ada hasilnya, suatu saat. Entah kapan, wallahu a'lam. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya enggak sama. Apakah sama orang yang hadir di sini dengan orang yang tidak hadir di sini? Tidak sama. Apakah sama orang yang pernah belajar dengan orang yang tidak pernah belajar? Tidak sama. Artinya itu aksiomatik, sebuah pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah jelas, tidak perlu. Jadi banyak dalam Al-Quran itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah semuanya sepakat. Semuanya itu sepakat. Makanya Allah sering seperti itu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Ya tidak sama, gitu kan. Apakah sama orang yang belajar setelah nikah dengan orang yang belajar sebelum nikah? Beda. Beda, Pak, ya. Dari sisi pahala pun beda, ya. Dari sisi pahala beda. Pak Imail sama Mas Jamal beda. Besaran antum. Mas Jamal itu datang ke sini itu tanpa beban. Pulang kerja ke sini belajar, enggak ada beban. Pak Mail ke sini ada beban. Aku ninggalin bojo, melas. Ada beban.
Nah, ya. Makanya ketika ditanya paham nggak paham, separuh paham ke sini, separuh paham ke sana. Iya, ya. Yang jelas tidak sama. Kita lanjut. Khamisan imla'il faraghati fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril kalimatil munasibati mimma yali. Iqra dari Mas Aldi. Khamisan iqra imla'il faraghat. Baca perintahnya halaman 13 wa mi'ah. Khamisan imla'il Zahiban, masyian, musafiron, naiman, jalisan. Ya. Kana Ibrahimu Al-awwal iqra. al-awwal Al-awwal. al-awwal. Kana Ibrahimu musafiron bita'iro. Mumtaz. Paham artinya? Ibrahim pernah perjalanan dengan pesawat. Ya, Ibrahim pernah safar dengan memakai pesawat. Taib. Ats-tsani. Nah, artinya Abdullah pernah berjalan di jalan. Berjalan ya di jalan, bukan di air. Ats-tsalits. Kana Ismail na'iman fawqa sarir. Ismail pernah Ismail bukan Mail di sini. pernah tidur di atas ranjang. Nah, berarti kalau pernah ini biasanya tidur di mana, Pak? Hah? Ini kan pernah tidur di atas ranjang. Ya biasanya tidur di mana? Antum kalau tidur di mana? Rabi'an. Mas Yuli. Ahmad. Tapi kalau mengartikan nanti tidak perlu ditambahin pernah gitu ya. Pernah. Jadi ketika mengartikan tidak perlu Ibrahim pernah safar dengan pesawat, Abdullah pernah berjalan di atas jalan, Ismail pernah tidur di atas dipan, Ahmad pernah duduk di atas kursi gitu. Jadi kata-kata pernah ini seolah merusak makna. Tapi maksudnya betul. Tapi ketika kita menerjemahkan cukup Ibrahim safar dengan pesawat. Tapi ketika kita mengungkapkan dengan kata kana, itu artinya sudah paham. Kana artinya pernah gitu ya. Kana Ibrahim musafirun bit-ta'irah. Jadi kalau bisa mengartikan menerjemahkannya tidak perlu ditambah kata pernah. Jadi ketika kana Ahmad jalisan alal kursi, Ahmad duduk di atas kursi. Karena kalau pernah ini identik seolah-olah sudah lama. Sudah lama. Padahal misalkan baru terjadi 1 detik atau 1 menit yang tadi, mengungkapkan dengan kata kana itu juga sudah betul. Kana Ahmadu jalisan alal kursi. Tadi loh di sini, tadi. Ya, tadi gitu. Tadi Ahmad duduk di sini gitu. Kana Ahmadu jalisan alal kursi. Tadi Ahmad duduk di kursi ini. Jadi kurang tepat ketika disebutkan secara letterlock Ahmad pernah duduk di sini di atas kursi ini ya, kurang pas. Tapi ketika menerjemahkan Ahmad kana Ahmadu jalisan alal kursi, Ahmad tadi duduk di sini. Ya, dengan kata tadi itu sudah cukup karena kana itu bisa pernah itu identik dengan sesuatu yang sudah lama. Ya, pernah duduk kayaknya sudah lama berhari-hari gitu. Maka ketika menerjemahkan kata pernah tidak perlu diungkapkan.
Artinya kalau sudah ada tambahan kana itu terjadi pada waktu yang lampau. Bisa berselisih 1 menit, 1 hari, 5 hari atau lebih. Ya. Al-khamis. Mas siapa tadi? Cahyo, Mas Cahyo. Karena salimun dariban Ilal. ilal maqtadi. Salim pergi ke pondok atau ma'had ya. Nah, jadi pernah itu kalau tidak salah saya sampaikan kemarin di antara makna kana itu pernah terjadi. Tapi setiap kalimat kalau ada kana lalu kemudian kita terjemahkan dengan pernah itu kurang tepat. Yang tepat adalah bahwa pernah itu adalah bagian dari makna kana ya. Tapi kalau setiap kalimat kita tambahi ada kata pernah itu kurang tepat. Misalkan di sini kana salimun dhahiban ilal ma'had. Salim pernah pergi ke ma'had. Artinya kalau sudah pernah setelah itu dia enggak pergi ke ma'had lagi. Nah, padahal ini kurang tepat. Yang dimaksud di sini adalah kana salimun dhahiban ilal ma'had. Salim sudah pergi ke ma'had gitu aja sudah. Ya, misalkan baru saja pergi misalkan kana salimun dhahiban ilal ma'had gitu. Baru saja. Jadi tidak perlu semuanya ditambahin kata pernah. Paham dari sini? Ya, Syekh Ralim Akmil sadisan. Mana suaranya? Jangan kalah sama knalpot suaranya. Mana suaranya Pak Ralim? Yang keras kan tinggal baca sil gitu. Sil. Nah, bukan sil di motor ya. Sil. Sil. Nah, yang keras aja Pak. Biasanya kalau kamu beli sil. Min kalimatil majmu'ati al-alif itu alif bacanya alif terus bi muradifiha Nah, kama fin namudaji al majmu'atu alif al majmu'atu al ba al alif al ba. Yang pertama itu ada contohnya. Contohnya baca aidun muradifuha raji'un. Ta'rif muradif, makna muradif? Tahu arti muradif? Muradifuha. Sil pasangkan setiap kalimat-kalimat min kalimat dari kalimat-kalimat atau dari kata-kata al-majmu'ah pada kelompok alif bi muradifiha. Ha itu kembali kepada kalimat ya, al-kalimat bi itu dengan muradifiha. Muradif itu sinonimnya, sepandannya, yang identik, yang maknanya sama
Ya, muradif itu artinya sinonim. Persamaan kata. Mumtaz. Persamaan katanya. Nah, ya. Dengan persamaan katanya, dengan sinonimnya dari kalimat-kalimat yang ada di kelompok ba min kalimatil majmu'ati ba kama sebagaimana fi di an-namudad contoh. An-namudad contohnya aidun. Ma makna aidun? Raji'un. Nah itu. Kalau nyari di kamus bahasa Arab artinya bahasa Arab. Aidun artinya apa? Raji'un. Nah, raji'un artinya apa? Aidun. Nah gitu ya. Kalau buka di Al-Mu'jam, kamus itu ya seperti itu, kamus yang diterjemahkan dengan bahasa Arab. Nah, Indonesia juga diterjemahkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata misalkan masjid artinya apa dijelaskan. Nah ini aidun artinya apa? Raji'un. Sepandannya adalah raji'un. Terkadang kita mungkin jarang dipakai aidun, maka diartikan dengan raji'un. Oh, aidun artinya raji'un. Artinya apa? Kembali. Iya, kembali. Raja'a, ada, ya'udu. Nah, fi'alnya ditulis itu. Ada, ya'udu. Raja'a, yarji'u. Artinya kembali. Raja'a, yarji'u. Nah, yang pertama Mas Ralim, al-ajilu. As-sari'u. Muradifnya, sinonimnya, persamaan katanya adalah as-sari'u. Artinya, nah gitu, kalau nggak paham tanya artinya. Artinya apa? Al-ajil. Artinya apa? Al-ajil. Artinya as-sari'. Artinya memang as-sari'. As-sari' artinya al-ajil. Kemarin pernah ditulis ajilan wa ajilan. Kebalikannya. Berarti al-ajil artinya cepat-cepat. Sari artinya cepat, ajil segera, artinya sama, muradif sama, cepat-cepat sama segera ya sama. Al-ajil itu segera, tergesa-gesa. Wa khuliqal insanu min ajal. As-sari cepat, al-ajil juga cepat. Yang kedua, hadatha. Pak Mail. Muradifuha. Hadatha muradifuha. Kul. Hadatha muradifuha. Iya, mengucapkannya gitu loh. Jadi jangan al-ajil as-sari. Apa maksudnya gitu loh, ngomong gitu loh. Jadi al-ajil muradifuha as-sari'. Oh, maksudnya al-ajil persamaan katanya adalah as-sari'. Hadatha muradifuha hasala. Maratan ukhra hadatha. Di atas itu ada di atas. Nah, ketika ba-nya dibuang dia kembali ke asalnya dhammah. Ba-nya dibuang, ba bi muradifiha, maka dia kembali ke dhammah. Muradifuha. Hadasa artinya apa? Pak Mail, hadatha artinya hasala. Hadatha itu terjadi.
Hasala juga terjadi. Hasala menghasilkan, hasil, bahasa kita ngasil, ya, ngasil. Ngasil germangan kedelai nyisil. Karena menghasilkan kedelai, ya, makanya ngasil, hasil, ya, menghasilkan. Jadi hadatsa itu kejadian menghasilkan sebuah peristiwa. Hadatsa hasala. Jadi hadatsa itu terjadi, hasala juga terjadi, atau hasala menghasilkan, ya. Jadi nanti maknanya itu disesuaikan dengan konteksnya. Hadatsa bisa terjadi atau sebuah peristiwa. Hasala juga terjadi, hasala kada, maksudnya terjadi seperti ini, menghasilkan seperti ini, maksudnya terjadi seperti ini, ya. Hasala kada wa kada, hadatsa kada wa kada, terjadi ini dan itu. Hasala terjadi ini dan itu. Yatamanna, ya Mas Jamal, yatamanna, muradifuha, banyak sudah dibuang. Kalau banyak dibuang menjadi dhammah. Yatamanna apa? Al-atiyati, betul? Yarju, ya, bukan al-atiyati, yarju. Yatamanna, tamanna, yatamanna, ya. Tamanni, yatamanna, tamanna, yatamanna, tamanni. Tamanni itu keinginan, harapan. Tamannaitu kada wa kada, aku menginginkan ini dan itu, aku mengharapkan ini dan itu. Sama artinya dengan yarju, harapan. Roja yarju, ya. Makanya ada, kalau kita belajar akidah tauhid itu antara al-khaufu war roja harus seimbang, bagai kanan dan kiri, sayap kanan dan sayap kiri. Sebagai seorang hamba harus ada al-khauf, ada roja. Tidak boleh salah satu itu tidak imbang. Al-khauf, kita harus takut kepada azab Allah. Roja, kita juga harus mengharapkan rahmat Allah. Harus ada pengharapan. Kalau tidak, nanti akan timpang dia. Kalau terlalu takut, tidak ada pengharapan, nanti dia gampang putus asa. Kalau mengharap terus, roja terus, tidak ada takutnya, dia gampang bermaksiat. Nah, maka dalam akidah itu, dalam ilmu tauhid itu harus ada al-khaufu war roja. Amalan hati harus ada al-khauf war roja. Ada takut dan ada harapan. Yatamanna yarju, itu juga harapan, keinginan. At-taliyati, Mas Andi. At-taliyati muradifuha. At-taliyati al-atiyati. Al-attaliyatu, al-atiyatu. Al-atiyatu. At-taliyatu, al-atiyatu. Ya, itu artinya. At-taliyatu, al-atiyatu. Beda sedikit. Ya. Artinya apa? Berikut ini. Ya, berikut ini. Katali, misalkan. Katali, tali bukan tali bahasa kita, bahasa Jawa. Katali, kalau dia adalah muannas, perempuan, gender untuk menunjukkan dia itu perempuan, kataliyati. Kalau dia al-ati, kalati. Ya, kalau mudzakkar, kalati, seperti ini atau seperti berikut ini, atau kalatiyati, itu bisa. Tapi kalau dia sendirian maka kembali ke dhammah, at-taliyatu, al-atiyatu. Itu sama. Katali. Misalkan ajib kama fin ajib, misalkan contohnya apa? Di sini ada enggak? Misalkan di sini nih.
yang sabi'an. Istakhdim kulla kalimatin minal kalimatil atiyati. Nah, misalkan itu bisa kita katakan istakhdim kulla kalimatin minal kalimatil at-taliyati minal kalimatit taliyati. Gunakan setiap kalimat di bawah ini atau berikut ini. Itu sama artinya ya. Berikut ini. PR-nya. Oh, ini belum dikerjakan ya. Belum tak nilai. Udah ada PR lagi. Ini gimana susahnya baginya ini ya? Hah? Tempo aja. Tempo. Libur sehari ya. Hari Rabu aja ya. Ya udah ini kita lewati tapi buat PR hari Rabu ya. Istakhdim gunakan kulla setiap kalimatin kalimat minal kalimat dari kata-kata al-atiyati berikut ini fi jumlatin dalam mufidah, kalimat yang sempurna, menjadi kalimat yang sempurna. Ini kan baru satu kata. Dulu pernah saya sampaikan kalimat yang sempurna adalah kalimat yang sudah terdiri dari unsur-unsurnya, yang sudah tidak menyisakan tanda tanya. Itu kalimat sempurna ya. Ini baru satu kata is'af, masih menyisakan. Apa yang dimaksud is'af di sini? Masih menyisakan tanda tanya, berarti dia belum sempurna kalimatnya. Is'af artinya ambulan. Yang kedua batnun, perut. Yang ketiga muntasofun, tengah-tengah. Bisa tengah malam, bisa tengah apa, yang penting tengah-tengah. Tapi enggak semua bisa dipakai, harus disesuaikan. An-najah, sukses, berhasil. Baydha, putih. Kailun, misal mizanun. Kail, takaran. Nah, kalau mizan itu timbang, takaran berarti ada memakai ini ya. Kalau timbang itu memakai berat, kalau takaran memakai ukuran. Misalkan satu keranjang, satu plastik itu takaran. 1 liter itu takaran. Kailun ya. Kailun. Nah, nanti buat ya kata-kata ini dalam satu kalimat yang sempurna. Jumlah, namanya jumlah mufidah. Menjadi satu kalimat. Bahasa kita apa ya? Ini kata ini menjadi kalimat gitu ya. Padahal bahasa Arabnya kalimat. Kata itu kalimat. Nah, kalau kalimat dalam bahasa kita diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya jumlah mufidah atau jumlah mufidah. Padahal kalau dalam bahasa kita kalimat, bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalimat artinya adalah kata. Tapi dalam bahasa kita kalimat itu sudah tersusun dari beberapa kata. Tapi kalau bahasa Arab kalimat itu artinya satu kata. Maka disebut kulla kalimatin minal kalimatil atiyati. Ya. Paham? Insyaallah hari Rabu ya, ini jadi PR. Nanti hari Rabu ini saya kembalikan nanti hari Rabu untuk dikerjakan. Kemudian PR yang kedua membaca. Silakan dibaca halaman 115 sampai 116. Umar yalzamu sarirul mustasfa. Umar dirawat di rumah sakit. Umar yalzam itu artinya tidak bergeser. Zalzam itu keharusan. Harus sariro itu tempat tidur, al-mustaswa rumah sakit. Tapi ini ya mirip opname, dirawat gitu ya, dirawat. Nah, maksudnya dirawat inap itu, rawat inap itu kalau dalam bahasa Arab itu memakai yalzam sarirul mustaswa. Kenapa? Karena dia harus di atas tempat tidur terus, tempat tidur rumah sakit. Yalzam itu artinya harus, lazim. Itu bahasa Arab. Enggak ada istilah lain. Opname atau rawat inap yaitu Umar yalzam sarirul mustaswa. Umar harus tidur di atas tempat tidur rumah sakit. Nah, itu letter luck-nya. Harus di atas tempat tidur rumah sakit. Maksudnya Umar di opname di rumah sakit atau Umar dirawat di rumah sakit. Nah, itu ya. Yalzam. Nah, silakan nanti dibaca khiwarnya, kalimat-kalimat yang baru khiwarnya sampai yang terakhir. Demikian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir ini ya, antum tetap istiqomah ya, meskipun tidak sebanyak seperti yang di awal, tapi luar biasa antum tetap berusaha untuk datang. Kita memohon kepada Allah supaya antum dimudahkan untuk memahami apa yang sudah kita pelajari, sehingga betul-betul kita merasakan hasil dari menuntut thalabul ilmi ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.